Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Petrus. Singkatan dari Petrus, permurnian tubuh Kristus. Jadi kita di sini akan banyak belajar tentang dimurnikan. Melalui apa? Melalui penderitaan, sengsara. Sehingga pada waktu orang beriman mendapatkan sengsara atau penderitaan, kita harus tahu bahwa penderitaan ini akan memurnikan kita, akan menumbuhkan kita sampai seperti Kristus. Ini konsep berpikirnya harus jelas dulu. Tapi memang penderitaan ini ada dua hal. Penderitaan karena dosa atau penderitaan karena ujian. Kalau karena dosa, wajar kan kalau misalnya kita mencuri terus dihukum masuk penjara, yaitu penderitaan karena dosa. Tapi kalau kita tidak salah apa-apa, tiba-tiba kita disalahkan, yaitu namanya ujian. Apakah kita bisa bersabar, apakah kita bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah masuk di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Ayat 2a kita sudah belajar tentang terpilih menurut pengetahuan Allah. Jadi foreknowledge, Allah tahu lebih dulu, Allah tidak menentukan. Dan konteks ayat 2 ini bukan konteks Allah menentukan keselamatan. Tidak, ya. Kita mau baca lagi ayat yang kedua di dalam terjemahan bahasa Inggris yang diindonesiakan, King James Indonesia. Berbunyi demikian. Yang terpilih menurut pengetahuan Allah Bapa yang tahu lebih dahulu, yaitu melalui penyucian roh menuju kepada ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus, anugerah bagimu dan sejahtera berlimpah-limpah atasmu. Amin. Nah, yang bagian A, yang terpilih menurut pengetahuan Allah Bapa yang tahu lebih dahulu. Kita sudah belajar. Kita baca yang kedua, yaitu melalui penyucian roh dan melalui percikan darah Yesus Kristus. Jadi ayat yang kedua ini dibagi 3. Yang pertama, yang terpilih menurut pengetahuan Allah Bapa yang tahu lebih dahulu. Nah, yang kedua kita belajar melalui penyucian roh menuju kepada ketaatan dan melalui percikan darah Yesus Kristus. Yang terakhir ini berkat Petrus, yaitu anugerah bagimu dan sejahtera berlimpah-limpah atasmu. Kita belajar yang kedua ya. Nah, Allah memilih kita itu melalui penyucian roh menuju ketaatan dan melalui percikan darah Yesus. Dua hal ini sudah diketahui Allah yang tahu lebih dulu. Sehingga dia bisa memilih seseorang untuk mengalami penderitaan karena namanya, untuk tujuan tertentu yang mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi Allah tahu lebih dulu melalui apa? Melalui penyucian roh dan melalui percikan darah Yesus. Allah tahu, oke, anak ini siap mengalami penderitaan. Oke, saya akan izinkan dia mengalami penderitaan untuk suatu tujuan tertentu yang mendatangkan kebaikan. Nah ini saudara. Mungkin ada orang diizinkan melalui sakit COVID misalnya. Ternyata apa? Ternyata setelah dia sakit, dia sembuh dengan mujizat Tuhan, dia bisa menguatkan orang lain yang sakit. Sehingga orang lain juga dikuatkan. Dan orang lain juga mendapatkan kesembuhan. Nah, kenapa Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan COVID? Karena Allah tahu lebih dulu bahwa jika dia terkena COVID, dia nggak jatuh imannya. Dia kuat imannya. Nah, sehingga Allah mengizinkan. Nah, ini sedikit pengertiannya, Saudara. Lanjut lebih dalam lagi. Ada dua di sini ya. Makna penyucian roh menuju ketaatan dan makna
percikan darah Yesus. Kita akan belajar dua ini, saudaraku. Yang pertama, makna penyucian roh menuju ketaatan. Apa ini? Ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus yang menyucikan hidup seseorang dengan cara mengarahkan orang beriman kepada seluruh kebenaran. Itu di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Roh Kudus itu akan mengarahkan kita menuju kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus ini menghindarkan orang beriman dari segala kemungkinan berdosa, asal orang tersebut mau penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu penuh dan dipimpin Roh, maka kamu tidak akan menggenapkan segala keinginan daging. Galatia 6 ayat 24. Kita baca aja ya, supaya lebih mengerti, saudaraku. Galatia 5 16 sama Galatia 5 ayat yang ke 24-25, yaitu dikatakan Galatia 5 ayat yang ke-16. Jadi inilah yang saya katakan, berjalanlah di dalam roh, maka kamu tidak akan menggenapkan nafsu daging. Ayat 24. Dan orang-orang yang milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jika kita hidup di dalam roh, biarlah kita juga berjalan di dalam roh. Nah, ini semua dalam King James Indonesia. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ini orang yang hidup penuh dan dipimpin roh, orang itu Roh Kudus akan menghindarkan orang tersebut dari segala kemungkinan berdosa. Ada kekuatan untuk tidak menggenapkan segala nafsu daging. Ada kekuatan. Ayo mencuri, oh tidak. Ayo berzina, tidak. Ayo bercabul, tidak. Roh Kudus itu menguatkan orang beriman untuk terus taat akan firman Tuhan dan pimpinannya. Nah, perlu kita ketahui, saudara, kita tidak bisa taat firman Tuhan dengan kekuatan sendiri. Karena pasti akan kalah dengan serangan-serangan iblis serta dorongan-dorongan kedagingan kita. Perbuatan dosa itu dipicu dari keinginan daging kita. Karena daging ini belum ditebus. Kita masih bisa ngantuk. Padahal sudah percaya Tuhan Yesus loh. Tapi daging ini daging ini belum ditebus sehingga condong terhadap dosa. Ngantuk nak mau doa, ngantuk nak mau baca firman. Pengennya apa? Pengennya kalau laki-laki terikat dengan percabulan, dengan pornografi. Nah ini terikat dengan apa? Kenapa? Keinginan daging. Selain itu dipicu dengan iblis yang membisikkan, yang mendorong, ayo berbuat dosa. Dan celakanya, saudaraku, iblis ini tidak ada hari libur. Wah, hari Minggu iblis tak goda, tak bisa. Iblis goda terus. Juga kedagingan kita juga gak ada hari libur. Selama ingin, dagingnya kan bangkit keinginannya, nafsunya bangkit. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita kuat. Seperti anjing putih, anjing hitam. Kalau anjing hitamnya kita beri makan terus, anjing putihnya kalah, roh kalah. Tapi kalau anjing hitam kita gak beri makan, misalnya kita gak terus tonton yang semi yang tontonannya itu waduh kekerasan, berbau percabulan, walaupun di TV nasional itu diizinkan tayang, tapi kan ditutup dengan diblur, tapi kan daging itu akan memicu otak kita. Apa itu? Lihat lebih dalam. Nah akhirnya kan jatuh. Nah kalau anjing hitam kita gak beri makan, anjing putih kita beri makan. Kita beri makan firman Tuhan, doa. Kita penuh dan dipimpin roh. Sehingga roh ini kuat. Ini anjing hitam mau nyerang, anjing putihnya nyerang duluan, kalah. Nah ini roh kita kuat,
keinginan daging kita kalahkan. Iblis panakan panah-panah berapi. Kita punya perisai iman, kita punya ketopong keselamatan, sehingga panah berapi masuk ke pikiran kita, mental. Kita nggak bisa membiarkan. Kita tidak bisa melarang itu burung-burung berterbangan di atas kepala kita. Dengan kemajuan teknologi, kita nggak bisa melarang. Tiba-tiba di internet tiba-tiba muncul pop up, muncul tautan. Ayo, lihat ini, pornografi dan lain-lain. Kita nggak bisa melarang. Tapi jika burung-burung ini hinggap di atas kepala kita, itu yang kita bisa larang. Buang dalam nama Yesus. Jadi kalau ada pop up muncul, kita nggak bisa melarang itu. Tapi kita bisa lakukan adalah hapus itu tanpa perlu kita lihat lagi. Keinginan dosa harus dihapus. Nah ini, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk senantiasa taat. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Ini sudah semua Roh Kudus itu kekuatannya kita butuhkan. Maka ia mengaruniai kamu menurut kekayaan kemuliaannya, supaya kamu dikuatkan dengan kuasa rohnya di dalam manusia batinia. Dalam versi King James. Nah, roh kita dikuatkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Oleh karena itu jangan pernah mau keluar dari pimpinan kuasa Roh Kudus. Jangan mau, kita butuh Roh Kudus. Memang kita tidak diciptakan sebagai robotnya Allah, sehingga disetel, diprogram untuk senantiasa taat. Enggak, manusia ini makhluk bebas, ada free will. Lukas 12 ayat 57. Tidakkah engkau dapat mengambil keputusan yang benar dari dalam dirimu? Nah, ada keputusan yang harus kita ambil. Tetapi walaupun kita tidak diciptakan sebagai robotnya Allah, tetapi kita dengan kehendak kita mau diikat dan diarahkan oleh Roh Kudus. Yohanes 21 ayat yang ke-18 ya. Saya bacakan dalam terjemahan baru saja. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, rohani kita menjadi dewasa, maka engkau akan mengulurkan tanganmu ini, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Siapa orang lain ini? Inilah Roh Kudus. Inilah pimpinan Allah. Mengikat tangan kita dan membawa kita menurut pimpinan Roh Kudus. Terserah, Roh mau membawa kita kemana, terserah, kemanapun. Nah, adalah satu lagu ya, lupa. Roh Kudus mimpin, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itu, bawaku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku, dan taruh rohmu dalam hatiku, agar ku kenal kehendakmu. Ini saudaraku. Tandanya apa? Harus tua dulu. Atau artinya tua ini mau dipimpin Roh Kudus. Kalau anak-anak, ayo ya, kencing di tempatnya, maksudnya makan di tempatnya. Nggak mau. Itu anak-anak, kamu diatur, maunya, keinginannya. Tapi kalau orang sudah dewasa, makan di meja makan, oke. Karena sudah dewasa, sudah mengerti. Demikian juga secara rohani, kalau kita penuh dan dipimpin Roh, kita mengerti. Oh iya, ini baca firman setiap hari. Iya, ini berdoa setiap hari. Iya, ini tidak boleh dilakukan. Roh Kudus tidak suka. Secara firman Tuhan tidak suka. Nah, ngerti. Dan kita dibawa kemana Roh mau kita pergi. Orang-orang seperti inilah
Generasi seperti inilah yang disebut generasi siap pakai, yang bisa mendapatkan kesempatan untuk dipilih Allah, untuk melihat kemuliaannya, walaupun harus dilalui dengan penderitaan. Orang-orang yang mau dipimpin Roh Kudus, orang-orang yang mau penuh dan dipimpin Roh, yang taat akan firman Tuhan, orang ini akan mendapatkan kesempatan untuk dipilih Allah, mengerjakan rencananya, walaupun harus dilalui dengan penderitaan. Allah tidak mau memilih orang-orang yang tidak taat, karena pasti akan merusakkan rencananya. Contoh Saul. Saul diafkir oleh Allah karena Saul tidak taat. Digantikan oleh Daud untuk menggenapi rencananya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Dan digenapkan kepenuhan rencana Allah dalam diri Salomo. Seluruh dari Mesir sampai sungai Efrat, dari Dan sampai Beersheba, penuh darah Israel. Lihat. Tapi bagaimana caranya? Daud banyak mengalami penderitaan. Tapi Daud kuat, Daud taat. Daud tahu bahwa jika dia dipimpin oleh Tuhan, jika ini diizinkan oleh Allah, maka Allah memberikan kekuatan. Bayangkan dalam 1 Samuel, ini menarik sekali, ini yang harus menjadi pedoman kita, saudara. 1 Samuel 31 ya. Nah, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Ini pada waktu itu semua harta, semua keluarganya ditawan ya. Nah, Daud sangat terjepit karena mereka itu menangis semua rakyatnya. Kenapa keluargaku ditawan? Sudah bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati dan masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Semua bersedih. Tetapi ini kalimat terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak lemah iman. Orang-orang seperti inilah yang akan mengalami kemuliaan Allah. Dan terbukti kan pasal 30 akhirnya kembali di ayat-ayat terakhir. Keluarganya kembali, hartanya kembali. Bahkan banyak jarahan yang didapat. Dengan penderitaan kita akan mengenapi rencana Allah. Tapi Allah akan memilih kita. Siaplah kita dipakai Allah? Siapkah? Jangan kita nggak taat. Jangan kita mau berkehendak sendiri. Akhirnya kita nggak mengalami kemuliaan Allah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang semakin tinggi, terbang bersamamu, nyatakan Tuhan hidup dalam hidup ini. Lupa kalimat terakhirnya. Loh, apa artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan? Kita baca Roma 8 ayat yang ke-18. Ini artinya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Loh, lihat, penderitaan dulu baru kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Allah, kita harus mengalami penderitaan dulu. Entah itu besar, entah itu kecil. Dan kita lulus ujian, kemuliaan menanti. Kita next level, naik tingkat. Nah ini. Roma 8 ayat 28. Kadang saya dapat ayat-ayat, saya catat lagi saudara. Nah, Roma 8 ayat 18. Ini saudaraku ya. Bagian yang kedua, makna percikan darah Yesus. Apa ini? Ini adalah tanda di mana komitmen orang-orang yang rela menderita untuk nama Tuhan. Ibrani 13
ayat 12 sampai 13. Ibrani 13 ayat 12 sampai 13. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 menjelaskan tentang kesaksian 3 pribadi Allah, yang salah satunya ada tanda darah. Tanda darah inilah orang-orang yang memproklamirkan dirinya terdapat tanda darah. Aku punya tanda darah. Aku punya tanda darah dan aku tidak mau dihilangkan tanda darah ini selama aku hidup dalam dunia ini. Paulus memproklamirkan dirinya, aku punya tanda darah, aku punya parut-parut luka Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 17. Ini surat Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Kamu jangan menyusahkan aku. Karena ada pada tubuhku tanda-tanda milik Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, mark of the Lord Jesus. Mark of the Lord. Itulah parut-parut luka Yesus Kristus. Biar aku menderita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahkan Paulus rindu mengkoleksi penderitaan Kristus sampai seluruhnya genap dalam hidupnya. Kolose 1 ayat 24. Lihat, ini ayat demi ayat. Semua ada ayatnya, saudaraku ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ini orang-orang yang punya tanda darah, tanda penderitaan. Orang-orang yang memiliki tanda darah inilah orang-orang yang siap pakai sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan dipilih Allah untuk melakukan pekerjaannya walau harus menderita. Ini, siapkah kita? Kita harus punya tanda darah, yaitu kesiapan kita untuk menderita, yaitu kerinduan kita untuk menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Apa artinya ini? Masakan kita mau menderita? Masa kita memilih jalan penderitaan? Tidak seperti itu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, artinya adalah kita harus bersuka cita. Karena kita bisa menggenapkan penderitaan Kristus walaupun cuma sedikit. Tak sebanding dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Tapi kita bersyukur. Kita bisa mengkoleksi. Oh ini toh rasanya difitnah. Oh ini toh rasanya ini dimusuhin orang. Kita harus mengampuni. Tapi periksa diri dulu sekali lagi ya. Periksa diri. Kalau kita gak ada dosa, ya sudah. Berarti ini koleksi penderitaan Kristus. Tapi kalau kita ada dosa, ya kita bertobat. Ya wajar kita dihukum. Kita berdosa. Nah, ini yang dimaksud adalah penderitaan tanpa dosa. Penderitaan karena ujian. Ini komitmen. Rela menderita karena nama Tuhan. Rela menderita. Tidak mau menghilangkan tanda darah. Tidak mau. Aku lebih baik keluar dari pekerjaan. Menderita. Gak dapat gaji besar. Karena apa? Karena aku tidak mau menyentuh barang-barang haram. Masa aku jadi sopir ngantarkan orang-orang pergi ke prostitusi demi mendapat keuntungan dari bosku? Hati nurani saya tidak bisa pergi ke prostitusi ngantarkan orang-orang untuk service, istilahnya entertainment, supaya orang ini bisa beli barang dari bosku. Tidak boleh. Ya keluar. Gajinya lebih rendah mungkin bekerja di tempat yang lain, lebih rendah. Tidak apa-apa. Menderita kan? Tapi penderitaan karena Kristus. Tidak apa-apa. Itulah orang-orang yang punya tanda darah. Berani berkomitmen. Bahkan rindu. Ya Tuhan, makasih Tuhan. Aku bisa mendapatkan koleksi penderitaan sehingga mengeluarkan pengampunan. Koleksi penderitaan sehingga mengeluarkan sukacita. Koleksi penderitaan sehingga bisa mengeluarkan ucapan syukur.
Ini orang-orang yang siap pakai. Orang-orang yang punya tanda darah ini, Allah akan pakai dia. Hai kamu, saya izinkan penderita ini, tapi kamu akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Dikatakan dalam Roma 8:18 tadi, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Wow. Nah, penderitaan yang paling umum adalah mematikan tubuh daging. Saat seseorang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, maka orang tersebut harus mau berkomitmen menderita, mematikan tubuh daging. Dalam Roma 6 ayat yang 26, Roma 6 ayat yang ke-6 itu dikatakan mematikan tubuh daging. Itu dalam bahasa Yunani-nya katargeo. Katargeo itu seperti volume radio di nonaktif, dinulkan, bukan off. Volume radio zaman dulu, ini saya ibaratkan volume radio ya, volume radio diputar sampai 0. Kalau off kan bunyi klik di zaman dulu, di on kan klik tapi 0, nggak bersuara, harus diputar lagi supaya bersuara. Nah, jika tubuh daging ini mulai bersuara, volumenya mulai ke arah 1, kita dengan Roh Kudus kita buat 0 lagi. Kapan off? Ya, saat kita mati atau mengalami pengangkatan sehingga kita tidak ada penderitaan karena tubuh daging. Selama di dalam dunia, tubuh daging gak bisa kita off kan, tapi kita bisa matikan terus menerus, dinulkan terus menerus, di nonaktifkan terus menerus. Tidak boleh dibiarkan bersuara sedikit pun, tidak boleh. Nah, ini komitmen ini. Inilah penderitaan kita. Penderitaan kita haruslah penderitaan karena nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Nanti kita akan belajar ya. Bukan karena berbuat dosa. Dengan kata lain, kita mau menderita karena melakukan firman Tuhan. Karena kita dilahirkan dari benih firman Tuhan. Sehingga kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan belajar 1 Petrus 1:23. Jadi, saudaraku, ini dua hal inilah yang membuat seseorang bisa menjadi orang beriman dan siap pakai, menjadi orang beriman yang tidak takut menderita, sehingga gampang sekali Allah mengolah hidupnya menjadi seperti Kristus. Karena si A ini gak takut menderita, siap pakai, ya sudah diolah jadi seperti Kristus. Bejana ini waduh pasrah gitu ya, waduh enak diolah tanah liatnya. Tapi kalau tanah liatnya berontak gak jadi tanah liatnya. Harus mau menyerah. Kuserahkan hidupku padamu Tuhan. Nah itu, kita bisa ciptakan lagu itu. Kuserahkan semua. Ada lagu ya, semua karena anugerah hari ini ada. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lihat, mengiring Yesus ini apa? Jalannya Yesus menderita loh, gak enak loh. Tapi kesukaan kita, ini lagu luar biasa, lagu dahsyat tuh, ciptaannya Frankie Kuncoro ya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Lihat, ku lepaskan hakku biar kehendak Tuhan yang jadi. Mengikuti Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini loh, kita minta anugerah Tuhan supaya menguatkan kita. Kita gak bisa dengan kekuatan sendiri untuk jadi hamba yang berkenan itu. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ini lagu dahsyat, saudaraku. Lagu yang cocok dengan firman Tuhan yang kita pelajarin ini, saudaraku. Sehingga kita gampang diolah. Kalau kita bisa nyanyi lagu ini, kita bisa gampang diolah menurut kehendaknya yang pasti terbaik dan sempurna. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, ini sedikit dua hal, yaitu
Apa saudaraku? Dua hal. Yang pertama, penyucian roh menuju ketaatan, kita penuh dan dipimpin Roh Kudus. Kedua, percikan darah Yesus, kita berkomitmen rela menderita. Dua hal ini menjadikan kita siap pakai, sehingga kita bisa memunculkan kemuliaan demi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.